Kita ke informasi berikutnya. Tadi di awal kami sudah hadirkan ada puluhan warga di Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang harus mengisolasi diri. Ini ada warga satu kampung yang diwajibkan mengisolasi diri di wilayah Grobogan, Jawa Tengah. Ini dilakukan setelah seorang warga yang merupakan petugas keamanan di Rumah Sakit Karyadi Semarang, Jawa Tengah sebelumnya dinyatakan positif COVID-19, nekat pulang kampung dan berinteraksi dengan warga sekitar. Ya, jadi petugas Rumah Sakit Umum Daerah Purwodadi harus menjemput satpam ini ya, Pak ya, di rumahnya di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulo Kulon, Grobogan, setelah hasil tes swab yang dilakukan di Rumah Sakit Karyadi Semarang hasilnya ternyata positif COVID-19. Dan proses penjemputan ini cukup mengagetkan masyarakat sekitar. Belum selesai masa isolasinya, YA pulang ke Grobogan untuk menggelar hajatan 40 hari meninggalnya sang ibu pada tanggal 10 April. Bahkan YA ini juga sempat bermain voli dengan para pemuda di kampung halamannya. Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan Grobogan akan melakukan tracking untuk mengetahui siapa saja yang selama ini melakukan kontak dengan pasien. Rencananya sejumlah warga juga akan melaksanakan rapid test termasuk dari keluarga YA. Dan kita akan langsung berbincang dengan Bapak Siswanto, Ketua RT Grobogan, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak Siswanto. Ya, selamat pagi. Iya, ini informasi yang mungkin juga mengagetkan Bapak serta warga sekitar begitu ya, Pak ya. Saat ini rencananya akan dilakukan tes untuk warga sekitar, dan sudah adakah maksudnya warga-warga yang nantinya akan dites melihat kontak dengan YA sebelumnya? Sebelumnya waktu ya pulang ke kampung sini, Bu. Jadi ada teman-teman yang ikut bermain voli itu. Kemudian, Pak? Ya, setelah itu juga di keluarganya si YA, dia juga sering berinteraksi langsung karena teman-teman di RT 1 RW 1 tidak mengetahui kronologis dari pasien, jadi kita dari teman-teman aman-aman saja gitu. Jadi ya, kecuali si YA itu jujur atau isolasi dulu di rumah sakit kemarin, tidak seperti ini kejadiannya gitu, Pak. Oke. Nah, Pak Siswanto, dari yang Anda dapatkan berapa orang kira-kira nih Pak yang sudah kontak dengan YA ini, Pak? Kira-kira perkiraan sekitar 35 orang. 35 orang ini? Ya, itu sebagian besar dari pemuda yang bermain voli itu, Pak. Oke. Nah, instruksi khusus pada pemuda 35 orang ini apa aja, Pak, akhirnya yang diambil, Pak? Ya, saat ini dari 35 orang itu untuk teman-teman yang bermain voli, saat ini tinggal isolasi mandiri di rumah, Pak, selama 14 hari. Baik, tapi dari mungkin lingkungan terdekat ya, ini sudah ada yang terlihat gejala juga mungkin positif COVID-19, Pak? Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ada, Bu. Oke. Nah, Pak, waktu ini kan tahunya ketika dijemput ya, Pak ya ini akhirnya diketahui positif COVID-19. Nah, setelah dijemput kemudian dibawa ke rumah sakit, terus sempat nggak ya ini ngobrol mungkin sama Bapak, mungkin sama teman-teman bermain volinya, yang disampaikan apa, Pak? Waktu itu katanya si pasien juga pernah ngomong ke keluarganya kalau dia kena virus COVID-19 itu, tapi dia bilang ke keluarganya kalau sudah sembuh gitu, Pak. Kalau ke teman-teman tidak pernah bilang masalah penyakit yang ia hijab itu. Itu informasi yang saya dapat seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Siswanto untuk informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Ini pelajaran juga untuk masyarakat ya. Sebenarnya memang kalau sudah positif COVID-19 ataupun PDP serta ODP ini harusnya memang jaga jarak lah dengan orang-orang ya. Minimal ketika sudah ada instruksi atau imbauan dari rumah sakit untuk mengisolasi diri mandiri selama 14 hari, tolong dipatuhi, jaga jarak dan jangan berinteraksi terlebih dahulu. Ya, karena ini menjadi salah satu cara juga untuk penyebaran COVID-19 ya, Bayu ya. Buktinya tadi kan sudah ada.